Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwani fillah bidakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslimin, yaitu talabul ilm. Mudah-mudahan kemudahan yang Allah berikan kepada kita di dalam memperdalami ilmu agama ini menjadi penyebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya langkahnya menuju surga. Alhamdulillah, di pagi hari ini insya Allah kita akan membahas sebuah kitab yang tentunya tidak asing di telinga para thalabul ilm. Kitab yang betul-betul sangat penting bagi seorang pencari ilmu agama untuk mempelajari kitab ini, yaitu kitabnya namanya Qawaidul Arba, 4 kaidah di dalam memahami ilmu tauhid, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Sehingga kemudian sebelum kita masuk ke dalam kitab tauhid, maka perlu untuk kita mengetahui kaidah-kaidah di dalam memahami ilmu tauhid, yang insya Allah kita akan membahasnya dalam kitab Qawaidul Arba karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dari ikhwani fillah bidakumullah, di sini disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini Syekh mengawali kitabnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya ini adalah merupakan termasuk dari kebiasaan para ulama, ya, atau bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam penulisan surat-suratnya. Beliau mengawali tulisan-tulisannya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillahirrahmanirrahim ini adalah sepakat para ulama bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari surat di dalam surat An-Naml. Ya. Dan perselisihan para ulama tentang kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini apakah termasuk surat Al-Fatihah atau bukan. Sehingga seluruh surat dalam Al-Quran itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat At-Taubah, ya, kecuali surat At-Taubah. Di sini diawali tulisannya beliau dengan lafaz atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim, karena tentunya di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim di sana ada bentuk isti'anah, meminta pertolongan, ya, seorang syekh di dalam penulisannya agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menuliskan tulisannya ini. Sehingga ada anjuran, ya, bagi kita semua di dalam mengawali aktivitas kita agar senantiasa kita apa? Mengawalinya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka tentunya kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bentuk musta'inan, meminta pertolongannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam aktivitas atau pekerjaan yang akan atau sedang kita laksanakan, sehingga tidak lepas seorang muslim, ya, ketika mengawali aktivitasnya sehingga memulai dengan apa? Ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Maka yang kedua, kemudian Syekh setelah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, beliau mengatakan, As'allahal karim rabbal arsyil adim. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, pemilik Rabb Arasy yang agung, an yatawallaka fid dunya wal akhirah,
agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu ya seorang wali ataupun menjadikan kamu seorang, kalimat di sini walaka artinya Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasul. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendoakan kita ya, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadamu di dunia dan juga di akhirat. Wa an yaj'alaka mimman, atau wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu penuh dengan keberkahan dimanapun kamu berada. Jadi ini doanya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bagi para pembaca kitab-kitabnya. Ya, jadi ketika ada orang-orang yang kemudian menyindir beliau rahimahullahu taala dengan sindiran-sindiran, beliau adalah intoleran, beliau adalah keras, beliau adalah seorang sosok ulama yang garis keras. Justru dengan kitab-kitab beliau kita melihat bagaimana beliau lembutnya terhadap para pembacanya, terhadap orang-orang yang mau mempelajari kitabnya, bahkan didoakan oleh beliau. Di dalam awal tulisannya ini beliau meminta kepada Allah agar apa? Agar menolongmu di dunia dan di akhirat, dan juga agar menjadikan kamu penuh dengan keberkahan dimanapun kamu berada. Kamu ini siapa? Artinya kamu ini adalah orang-orang yang membaca kitabnya. Jadi orang yang membaca kitab Syekh rahimahullahu ta'ala didoakan oleh beliau agar diberikan apa? Diberikan keberkahan dimanapun berada, dan agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pertolongan ya kepada orang-orang yang membacanya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tentang lembutnya seorang Syekh ya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu ya termasuk orang-orang yang apabila dia diberi dia syakar, dia mampu untuk bersyukur. Ya, wa idza butuliya sabar, dan apabila dia diberikan ujian dia mampu bersabar. Wa idza adnaba istighfar, dan apabila dia berdosa dia bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadhihi thalatha, karena kata Syekh, karena sesungguhnya 3 poin ini adalah unwanus sa'adah, termasuk tanda-tanda kebahagiaan. Nah, ini harus diingat oleh kita bahwasanya apa? Ketika seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan di dalam apa? Di dalam bersyukur ketika Allah berikan kepada kita nikmat. Kemudian ketika Allah memberikan kepada kita kemudahan di dalam bersabar tatkala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mampu beristighfar tatkala kita berdosa, tatkala kita melakukan dosa dan kita mudah beristighfar, maka 3 poin ini adalah termasuk unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan seorang manusia. Maka ini termasuk apa? Hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala di dalam kehidupan kita itu mesti akan hinggap kepada kita, akan menimpa kepada kita kesenangan, kesusahan, kebahagiaan, kesedihan, ya. Akan melewati kita hari-hari itu. Jangan sampai kita menyangka kemudian kita senang sekarang akan senang terus. Tidak. Akan datang masa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita diberikan kesedihan. Karena itulah sunatullah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, itulah hari-hari yang kami putarkan di antara manusia. Jadi tentunya kesenangan, kesedihan, kebahagiaan adalah merupakan hal-hal yang Allah akan berikan kepada setiap insan manusia. Tetapi yang mampu untuk bersyukur ketika dia diberikan kebahagiaan, yang mampu bersabar ketika dia diberikan ujian, hanyalah orang-orang yang beriman. Hanyalah orang-orang yang beriman saja. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau mengatakan dalam sebuah hadis, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh sangat menakjubkan urusannya orang-orang yang beriman. Karena urusan orang beriman ini semuanya baik, kata Rasulullah. Apa saja urusannya? In asobathu sarra syakara. Apabila menimpa kepada dia sarra, kebahagiaan, kesenangan, gitu ya. Orang beriman ini apa kata Rasul? Syakara, mampu bersyukur. Wa in asobathu dharra sabara. Dan apabila menimpa kepada orang beriman ini dharra, kesulitan, ya musibah, kesusahan, sabara, dia mampu bersabar. Kata Rasul apa? Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan tentunya hal itu tidak untuk semua orang, tetapi hanya untuk orang-orang
yang beriman. Jadi yang mampu melakukan ini hanyalah orang siapa yang beriman. Ketika dia diberikan kesusahan, ketika dia diberikan kemudahan dia mampu bersyukur, dan ketika diberikan kesulitan dia mampu bersabar, maka hanya orang berimanlah yang mampu melaksanakan ini. Dan yang ketiganya adalah kata Syekh, wa idza adnaba istighfar, dan tatkala dia berdosa dia mampu beristighfar. Tentunya kita selaku manusia tidak ada seorang yang luput atau tidak ada seorang pun yang terhindar dari dosa. Kadang-kadang kita jatuh kepada sebuah kesalahan. Ya, karena kita manusia biasa. Kita bukan para nabi, bukan para rasul, bukan para malaikat. Kita ini manusia yang kadang-kadang jatuh kepada sebuah apa? Kesalahan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kulli ibni Adam khata', setiap anak Adam melakukan apa? Kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Jadi omong kosong, dusta kalau di sana ada yang mengatakan saya tidak pernah melakukan dosa. Dusta dia. Karena siapapun dia, ya, selain para nabi, selain para rasul, selain malaikat pasti pernah jatuh kepada sebuah apa? Sebuah kesalahan. Maka kata Rasul, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula tudnibun, kalau seandainya kalian tidak berdosa. Artinya kalau seandainya manusia sekarang yang ada di dunia ini tidak berdosa semuanya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? La dzahaballahu bikum, Allah akan menghilangkan kalian semuanya. Jadi ketika ada manusia semua sekarang di dunia ini manusianya tidak berdosa sama Allah, tidak seorang pun berdosa sama Allah. Apa kata Rasulullah? La dzahaballahu bikum, Allah akan mewafatkan kalian semuanya. Tsumma la jaa biqaumin yudnibun, justru Allah akan mendatangkan dengan suatu kaum yang mereka berdosa. Jadi kalau manusia yang ada di bumi ini semua tidak berdosa sekarang, itu akan diwafatkan semuanya oleh Allah, diganti dengan manusia-manusia yang justru apa? Mereka berdosa. Tapi tatkala mereka berdosa kepada Allah, mereka yastaghfirun, mereka meminta ampun atas dosa mereka. Tetapi apa? Mereka meminta ampun atas dosa mereka. Maka tentunya sesuatu hal yang tabiat manusia gitu ya. Tabiat manusia adalah diberikan apa? Diberikan atau dia kadang-kadang jatuh kepada sebuah apa? Sebuah kesalahan. Tetapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya 3 poin ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah menjadikanmu termasuk orang yang apabila dia bersyukur, apabila dia diuji dia bersabar, dan apabila dia berdosa dia beristighfar. Karena 3 poin ini termasuk tanda-tanda kebahagiaan seorang manusia. Kemudian Syekh setelahnya mengatakan, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi." Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu untuk selalu taat kepadanya. Anal hanifiyata millatu Ibrahim, bahwasanya Hanifiyah adalah agamanya Ibrahim. Anta budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, engkau beribadah kepada Allah saja dengan mengikhlaskan baginya agama. Ya, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, agama Nabi Ibrahim adalah agama tauhid. Agama hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, anta'budallaha mukhlishan lahuddin, engkau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya agama. Dan inilah tujuan diciptakan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali apa? Agar mereka beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terlahir ke dunia ini bukan karena tiba-tiba begitu saja, ya. Kita terlahir ke dunia ini ada tujuan yang besar kenapa Allah menciptakan kita. Agar kita apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya adalah ibadah. Apa yang dimaksud ibadah? Mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Artinya apa? Memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Ini yang dimaksud dengan tauhid. Jadi mengesahkan ibadah hanya untuk Allah. Kemudian setelahnya Syekh mengatakan, fa idza arafta, maka apabila kamu mengetahui
Anallaha khalaqakal ibadatihi, bahwasanya Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya. Jadi tadi kita kan paham ya, bahwasanya tujuan kita di dunia untuk apa? Untuk ibadah. Ketika kamu tahu bahwasanya Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, maka apa kata Syekh? Fa'lam, maka ketahuilah. Annal ibadata, bahwasanya ibadah, la tusamma ibadatan, tidaklah dinamai dengan ibadah illa ma'a tauhid, kecuali ibadah itu digandingi dengan apa? Dengan tauhid. Kita ibadah sama Allah, sholat iya, kita juga sedekah iya, baca Quran iya, haji iya, zakat juga iya. Tapi di sisi lain kita apa? Ke kuburan, minta-minta kubur, kita menyembah patung. Ya, ibadah kita ini diterima nggak? Nggak akan diterima. Karena kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ibadah itu tidak akan dikatakan ibadah kalau dia tidak dibarengi dengan apa? Tauhid. Jadi percuma kita sekarang sholat sebanyak apapun sholatnya, zakat sebanyak apapun zakatnya, haji sebanyak apapun hajinya, tapi kalau di sisi lain kita masih ke dukun, masih mempercayai ucapan dukun, masih menyembah patung, masih percaya kepada jimat-jimat dan lain sebagainya, maka percuma itu sholat itu. Karena apa? Karena ibadah kita ini tidak dibarengi dengan apa? Tauhid. Ya. Fa'alam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma tauhid. Ketahuilah sesungguhnya ibadah tidaklah dinamakan ibadah kecuali harus dibarengi dengan apa? Tauhid. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma at-taharah. Sebagaimana sholat itu tidak dinamai dengan sholat kecuali harus dibarengi dengan apa? Taharah, bersuci. Sekarang kita sholat tanpa wudu, sah nggak sholatnya? Nggak akan sah. Ya. Begitu pula apa dengan ibadah? Sekarang kita sholat, tapi apa? Kita tidak bertauhid. Artinya apa? Masih minta-minta ke kuburan, masih datang ke dukun, sah nggak sholat kita? Nggak akan sah. Karena apa? Karena hancur amalan kita ini dengan syirik yang besar, yaitu dengan mempercayai ucapan dukun atau dengan minta-minta ke kuburan misalkan. Maka tentunya ya, ibadah itu tidak dinamai dengan ibadah kecuali apa? Kecuali dengan tauhid. Sebagaimana sholat itu tidak dinamakan sholat kecuali harus dibarengi dengan apa? Dengan toharoh, dengan bersuci, dengan berwudu. Kemudian Syekh mengatakan fa idza dakhala syirku fil ibadati, ya, maka apabila masuk kesyirikan ke dalam sebuah ibadah, fasadat, maka akan hancur ibadah itu. Ya. Dalam salat kita Allahu Akbar, masuklah kemudian kesyirikan. Dalam salat kita pingin dipuji orang, salat kita pingin pingin disebut-sebut oleh orang lain, kita orang yang soleh dan lain sebagainya. Maka berarti apa? Dalam salat kita ada tujuan pingin dipuji oleh manusia, bukan oleh siapa? Bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan hancur ibadah kita, akan hancur salat kita. Kal hadatsi idza dakhala fit tahara. Sebagaimana hadas. Hadas ini baik itu hadas kecil, hadas besar, seperti kentut, ya, kencing, BAB, atau hadas besar seperti haid gitu ya. Seperti telah bersetubuh, ini termasuk hadas besar yang nggak perlu dengan mandi gitu ya, secara pensuciannya. Hadas kecil yang cukup dengan wudu. Kalau hadas besar yang perlu pensuciannya dengan cara apa? Mandi janabah, mandi junub. Maka seperti halnya wudu, kita kemudian sholat Allahu Akbar. Dalam sholat kita kemudian kita kentut, batal nggak sholat kita? Batal. Seperti halnya tauhid masuk ke dalamnya kesyirikan, maka batal ibadah kita. Ya, maka batal ibadah kita. Kemudian Syekh mengatakan fa idza arafta anna syirka, apabila kamu tahu tadi yang tadi disampaikan, mukadimah ini tahu ya, paham ya mukadimah ini? Fa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadata afsadaha, apabila kamu tahu bahwasannya kesyirikan itu apabila memasuki atau mencampuri ibadah maka akan merusak ibadah. Paham ya? Jadi kalau kamu sudah tahu bahwasannya kesyirikan itu kalau masuk ke dalam ibadah bisa batal ibadahnya, seperti ria, sholat kita muncul ria, ingin dipuji orang, batal sholat kita. Kalau dalam kondisi itu terus dia biarkan, maka batal sholat kita. Wah batal amala, dan bahkan bisa menghapuskan amalan. Wasara sahibuhu minal khalidina finnar, bahkan pelakunya bisa termasuk orang yang akan kekal dalam api neraka, apalagi syiriknya syirik besar. Ya. Jadi sholat kita, haji kita, zakat kita, baca Quran kita, walaupun berkali-kali kita lakukan, tapi di sisi lain kita masih ke kuburan, minta-minta dikubur,
datang ke dukun, mempercayai ucapan dukun, gitu ya. Kita kadang-kadang melakukan jimat-jimat, percaya kepada jimat. Maka apa? Sholat semua itu amalan ibadah ini apa? Dia batal, dia hancur. Bahkan kalau dia mati sebelum bertobat kepada Allah, kata siapa termasuk orang yang kekal di dalam neraka. Arafta anna ahamma, ya, maka kamu tahu bahwasannya yang paling penting yang kamu harus ketahui adalah mengetahui tentang ilmu itu. Penting gak kira-kira ilmu ini? Penting, kenapa? Karena akan menyelamatkan kehidupan kita, dunia dan akhirat kita. Kalau ilmu ini nggak kita pahami, nanti sholat kita sebanyak apapun sholatnya, zakat kita sebanyak apapun zakatnya, haji kita berulang-ulang kali hajinya, tapi kalau kita nggak tahu ilmu tentang tauhid, maka ini batal ini. Maka bisa hancur amalan itu. Bisa percuma di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka bisa percuma di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa kata Syekh? Maka yang paling penting bagimu adalah mengetahui ilmu tentang ini. Jadi ilmu ini, kaidah ini termasuk penting kata Syekh. La'allallaha an yukhallisaka min hadi syabakati. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang membersihkanmu, menjauhkanmu dari perangkap ini, penyakit ini. Wahia asyirku billah. Apa itu penyakit ini? Yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi qala Allah taala fihi, yang mana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan Ia mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang Dia kehendaki. Artinya apa? Ketika seseorang mati dalam kondisi dia berbuat syirik kepada Allah dan belum bertaubat dari kesyirikannya, maka dia apa? Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia mati tidak melakukan kesyirikan, walaupun dia pernah berzina, walaupun dia pernah berjudi, ya, walaupun dia pernah mabuk, bahkan mungkin belum taubat dari itunya, ya, itu kemungkinan besar bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan apa? Dia bertauhid, asalkan dia tidak berbuat syirik. Jadi bertauhid ini adalah amalan yang paling utama, ya. Sampai di dalam ayat ini An-Nisa ayat 48 sampai apa? Allah berfirman apa? Bahwasanya innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni. Jadi seakan-akan apa? Allah menutup ampunan, seakan-akan tidak ada maaf. Ya, tidak ada belas kasih. Tidak ada kasih sayang lagi bagi siapa? Bagi pelaku kesyirikan. Padahal Allah mengatakan dalam banyak ayatnya, Allah tuh Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa kataba ala nafsi rahmah, Allah telah menetapkan bagi dirinya rahmat. Dalam hadis Rasul mengatakan innalillahi mi'atu rahmatin, sesungguhnya Allah itu punya 100 rahmat. Satu rahmat Allah bagikan di dunia sekarang yang mana manusia saling berbagi dengannya. Bahkan binatang buas ketika menyayangi anaknya sekalipun, ya, binatang buas sebuas apa binatang buas tetap ke anaknya apa? Cinta, sayang. Sayangnya itu apa? Atas satu rahmat Allah yang Allah bagikan di dunia sekarang. Kapan 99 Allah turunkan? Nanti di hari kiamat. Di mana orang-orang yang melakukan dosa besar, dia berzina, dia mabuk, dia pernah mencuri, dia pernah dan lain sebagainya. Tapi yang satu dia ternyata tidak berbuat syirik, maka orang-orang ini akan diberikan rahmat oleh Allah dan dimasukkan ke surga. Tentunya atas syafaat dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini keutamaan apa? Keutamaan tauhid, ya, dan bahayanya apa? Bahayanya kesyirikan. Kemudian Syekh mengatakan wa dzalika bima'rifati arba'i qawaida dzakarahallahu taala fi kitabih, dan tentunya ya mengetahui itu dengan cara apa? Dengan cara mengetahui 4 kaidah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kitabnya. Ya, yang ini insyaallah kita akan masuk ke dalam kitab Qawaidul Arba, 4 kaidah di dalam memahami ilmu tentang tauhid. Ya, insyaallah kita akan bacakan 1 kaidah sekarang, ya. Kemudian Syekh mengatakan al-qaidatul ula, kaidah yang pertama adalah anta alama, kamu mengetahui annal kuffara, bahwasanya orang-orang kafir, alladzina qatalahumur Rasulullah, bahwasanya orang-orang kafir, ini ditulis ya. Ini penting ini. Kaidah ini penting. Jangan cuma dilihatin aja, ditulis. Tulis. Yang pertama, apa kaidah yang pertama? Kata Syekh rahimahullahu taala, anta alama, kamu mengetahui annal kufar, bahwasanya orang-orang kafir,
alladzina qatalahumur Rasulullah, orang-orang kafir yang mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukirruna, mereka menetapkan, meyakini, bi annallaha ta'ala huwal khaliqu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang menciptakan. Ya, dialah zat yang menciptakan. Bi annallaha ta'ala huwal khaliqu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang menciptakan. Al-mudabbiru, bahwasanya Allah zat yang maha mengatur alam semesta ini. Wa anna dzalika lam yudkhiluhum fil Islam, tetapi hal itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Paham kaidah yang pertama? Orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah pada zaman dulu, apa kata Allah? Faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Maka bunuhlah, perangilah mereka wahai Muhammad, orang-orang musyrikin itu dimanapun kalian menemui mereka. Jadi orang-orang musyrikin ini diperintahkan oleh Allah untuk diperangi oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad. Siapa orang musyrikin ini? Orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah adalah orang musyrikin yang mereka meyakini, menetapkan bahwasanya Allah sebagai sang pencipta. Mereka meyakini bahwasanya Allah yang mengatur alam semesta ini. Mereka meyakini bahwasanya Allah yang menghidupkan, mematikan, memberikan rizki. Mereka yakin itu. Artinya apa? Artinya mereka bertauhid rububiyah. Orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka meyakini Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, dan mengatur alam semesta. Tapi kenapa kemudian diperintahkan oleh Allah untuk diperangi? Ya kenapa? Karena keyakinan itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya, keyakinan ketika ada seseorang mengatakan, saya yakin Allah menciptakan alam semesta ini, Allah yang menghidupkan saya, Allah yang mematikan saya, Allah memberikan rezeki kepada saya, bahkan seluruh alam semesta ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini benar nggak? Benar. Tapi keyakinan ini bermanfaat nggak bagi mereka? Tidak bermanfaat bagi mereka kalau mereka tidak menyerahkan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kaidah yang pertama ya. Ini kaidah yang pertama. Jadi orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah adalah orang-orang musyrikin yang meyakini bahwasanya Allah yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Tapi kenapa kemudian mereka diperangi? Karena mereka tidak, dengan keyakinan itu tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Ini tulis dalam Quran surat Yunus ayat 31. Nah, tulis Quran surat Yunus 31. Nanti biar kita baca di sana. Apa kata Allah? Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Faqul afala tattaqun. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad, siapakah yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan siapakah yang mengeluarkan mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan ini? Mereka akan menjawab. Siapa mereka di sini? Yaitu orang-orang musyrik. Mereka akan menjawab Allah. Jadi ketika ditanyakan oleh Rasul kepada orang-orang musyrikin ketika itu, siapa yang menghidupkan, siapa yang memberikan rezeki, siapa yang mengatur alam semesta, siapa yang memberikan menciptakan pendengaran, penglihatan. Kemudian mereka menjawab siapa? Allah. Kemudian apa kata Allah? Fakul, maka katakanlah kepada mereka, afala tattaqun, maka tidaklah kalian bertakwa kepada Allah. Jadi mereka itu yakin, orang-orang musyrikin itu yakin bahwasanya yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hal itu tidak bermanfaat bagi mereka. Karena apa? Karena mereka tidak menyerahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kaidah yang pertama ya. Jadi kaidah yang pertama yang perlu kita pahami. Baik. Itu kaidah pertama. Insya Allah ini kaidah al-arba'in ini kita jadikan 2 sesi aja ya. Jadi sesi yang kedua ini nanti insya Allah kita baca kaidah yang kedua dan sampai kaidah yang keempat. Insya Allah untuk pertemuan pagi menjelang siang ini kita cukup sampai di sini. Ya wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.